Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua melalui Pastor Message ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dunia di mana kita berada saat ini adalah dunia yang tidak semakin baik keadaannya, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa dunia dengan segala isinya akan semakin buruk dan akan semakin jahat. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, saya kutip dari versi BIS, di sana dikatakan begini, Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi, semua pikiran mereka selalu jahat. Demikian di Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 13, Paulus berkata begini, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jelas saudara, Alkitab berkata bahwa semakin lama dunia ini semakin jahat. Bahkan Alkitab juga menjelaskan menjelang akhir zaman akan lebih parah dan kacau. Dan tentu kita menyadari bahwa sekarang ini kita hidup pada akhir zaman. Apa yang dikatakan Alkitab tentang keadaan manusia di akhir zaman? Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi sebenarnya saudara, dosa itu sudah ada sejak dulu, sejak manusia dijadikan. Tetapi sekarang secara kuantitas dan kualitas dosa semakin mengerikan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada setiap kita, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, dalam keadaan seperti ini, supaya kita terhindar dan tidak menjadi bagian dari hal-hal buruk di atas, maka mau tidak mau harus ada keinginan dan kerinduan yang kuat dari kita semua saudara untuk memproteksi diri dengan cara tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan malas untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Saya juga ingin mengatakan bahwa beribadah pada hari Minggu saja itu tidak cukup. Kita tetap perlu menghadiri ibadah-ibadah lain seperti Encounter Night. Juga harus berada dalam komunitas rohani yang baik seperti core. Nah, saudara sebagai core leader, core facilitator, head core facilitator harus terus membekali diri dan memacu diri kita untuk mengupgrade diri kita. Baik pengetahuan kita, ilmu kita, maupun rohani kita harus terus bugar dan kuat supaya kita bisa efektif menjadi gembala kecil yang memelihara dan menjaga domba-domba yang dipercayakan kepada kita, supaya domba-domba ini bisa kita bimbing ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tuhan sudah menunjuk kita sebagai pemimpin atau bisa dikatakan juga sebagai gembala. Hendaklah kita menjaganya dengan baik-baik. Oleh sebab itu sekali lagi saya mendorong supaya setiap saudara terus membekali dan memperlengkapi diri saudara, isi dan tambahkan terus knowledge saudara, tetapi juga isi dan pacu terus roh kita supaya senantiasa bugar, sehat dan tidak mudah terseret ke dalam dunia yang semakin jahat.
dengan cara suka berdoa, suka menyembah, suka memuji, suka beribadah, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebagainya. Niscaya kalau ini yang kita lakukan, roh kita semakin kuat dan semakin bugar. Saya berdoa supaya semua head core facilitator, dan core leader tetap semangat untuk mengembalakan domba-dombamu. Saudara punya tanggung jawab yang besar atas mereka semua. Jangan pernah letih, jangan pernah lelah melayani untuk memberikan yang terbaik. Kalau saudara sebagai core leader semangat, saya yakin maka core member saudara juga pasti akan semangat. Kalau saudara sebagai core leader mengalami 3L, lemah, lesu, letoy, maka core member saudara juga akan mengalami 3L. Jadi sekali lagi, tetap semangat, jangan kasih kendor iman dan roh kita. Dan saya yakin pasti Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra dan kemampuan yang lebih lagi kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.